Yo, what's up guys, welcome back to my channel Junior 009. Selamat datang bulan Juli. Nggak tahu kenapa gue rasanya senang aja kalau udah datang bulan Juli itu bawaannya happy gitu ya, nggak tahu kenapa. Nah, karena sudah masuk awal bulan berarti kita masuk di sesi searching atau sesi racing. Nah, di searching kali ini gue bakal bahas tentang balapan motor. Buat gue, secara umum balapan motor itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya drag race atau balapan trek lurus, dan ada yang namanya road race atau balapan jalanan. Di sini gue akan membahas lebih detail mengenai road race karena gue terjun langsung di event road race sebagai pembalap. Nah, kalau drag race gue belum pernah terjun langsung, jadi gue agak kurang paham. Doain aja siapa tahu gue bisa ikut event drag race. Nah, kira-kira memulai dari mana dulu nih membahas si road race ini? Apakah mau dari segi spek mesin kah, atau teknik cornering kah, atau budget balap mungkin kita akan bahas? No, kita nggak akan bahas tentang kesana dulu karena kalau kita bahas tentang hal-hal tersebut itu udah terlalu advance. Itu ilmu road race yang sudah cukup tinggi lah ya, tidak basic. Karena di sini kita harus bahas yang basic-basic dulu, maka kita akan membahas tentang apa aja hal yang harus kalian persiapin kalau kalian mau ikut balap road race. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian persiapan, jadi kita langsung aja masuk ke inti videonya. Jika kalian punya keinginan untuk ikut event road race, ada beberapa hal yang kalian harus persiapkan, dan ini gue udah siapin listnya. Yang pertama, kalian harus punya motor ya, so pastilah kalian harus punya motor. Kalau nggak pakai motor mau pakai apa gitu, mau pakai beca. Kalau eventnya event beca ya mungkin kalian pakai beca. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian sesuaikan di motor kalian. Dan untuk pemula, itu saya tidak menyarankan kalian untuk melakukan oprek di daerah mesin. Alias mesin kalian nggak usah di-upgrade, mesin kalian standar-standar aja. Karena mesin standar pun memumpuni kok untuk di sirkuit. Namun, saya lebih menyarankan kalian untuk upgrade di sektor penunjang balap. Seperti kalian harus mengganti ban menjadi ban soft compound, kalian mengganti step dengan step racing atau step yang lebih tinggi, dan kalian juga bisa mengganti stang dengan stang yang lebih nunduk lagi atau stang yang lebih nyaman untuk cornering. Karena hal-hal itu penting untuk menunjang performa kalian di sirkuit. Jadi motor kalian tuh harus motor yang proper. Ya mungkin contoh motor yang proper untuk pemula tuh seperti ini. Ini motor gue pertama kali ikut balapan. Seperti yang kalian lihat ya, tadi gue udah bilang, itu gue ganti ban, gue ganti step, gue ganti stang. Bonusnya adalah gue ganti knalpot biar ada berisikan dikit. Yang kedua itu ada aparel. Nah, di sini adalah suatu persiapan yang paling penting menurut gue. Kalian harus mempersiapkan aparel. Karena ini menyangkut keselamatan dari rider itu sendiri atau kalian sendiri. Di sini gue sangat menyarankan, bahkan mewajibkan kalian yang mengikuti balapan road race memiliki aparel yang memumpuni atau aparel yang sesuai. Seperti halnya kalian harus memiliki wear pack, memiliki helm berstandar balap, memiliki glove balap, dan memiliki sepatu balap. Bonusnya kalian harus punya juga inner suit. Biasanya kalau punya wear pack punya inner suit juga. Kenapa kalian harus memiliki aparel yang memadai? Nah, di sini saya mau ngasih tahu kalau di sirkuit itu bisa terjadi apa aja. Tiba-tiba kalian jatuh, tiba-tiba kalian high side, low side, atau tiba-tiba kesenggol motor lain, atau kalian tidak bisa mengendarai motor dengan baik masuk ke gravel, itu bisa aja terjadi. Kapanpun, dimanapun kalian lagi balapan, itu bisa terjadi. Jadi sebelum kejadian tuh, hal-hal yang tidak diinginkan, gue pengen kalian mempersiapkan dulu segala hal dengan baik, sehingga tidak mencederai kalian dan membuat performa kalian menurun di setiap waktu kalian latihan, bahkan di saat kalian sedang balapan. Contoh aparel yang baik tuh seperti ini. Ini waktu gua udah mulai agak advance lah di dunia balap, itu gua udah punya wear pack sendiri, gua udah punya helm sendiri, glove sendiri, sepatu balap sendiri, dan ini menurut gua sudah cukup proper. Ini contoh glove-nya. Contoh glove balap itu dia nggak cuma setengah, tapi dia lebih panjang lagi. Jadi kalau kalian tangannya di sini, glove-nya itu bakal nyampe ke pergelangan tangan kalian, dan si engselnya ini tuh bakal ketutup sama sarung tangan, jadi aman. Tuh. Yang ketiga, kalian itu harus memiliki kru atau tim.
Nah, dalam balapan, baik road race maupun drag race, itu dibutuhkan yang namanya kru atau tim. Karena kalian nggak bisa berjalan sendiri. Kalau kalian sudah menjadi rider, ya udah jadi rider aja. Kalian butuh peran penting lainnya di dalam tim. Seperti contohnya namanya manajer, mekanik, tim hura-hura, itu butuh di dalam suatu tim. Karena mereka memiliki peran penting masing-masing. Dan setiap peran itu akan menunjang performa kalian di saat kalian mengikuti event balap. Begitu. Yang keempat, kalian harus ikut di komunitas. Kalian sebagai pemula pasti bingung kan, harus nyari event balap di mana? Atau kalian nyari informasi balap kok agak kurang gitu ya. Saya udah nyari di mana-mana nggak ada. Nah, event-event balap itu biasanya diinformasikan di dalam komunitas. Jadi dengan kalian ikut di dalam komunitas itu kalian bisa mendapatkan informasi-informasi tentang event-event balapan yang akan berlangsung setahun ke depan misalnya. Atau misalnya 2 bulan atau 3 bulan ke depan ada event apa nih. Jadi kalian bisa tahu di komunitas. Nah, di dalam komunitas itu juga banyak informasi-informasi penting seperti jadwal balapan atau misalnya regulasi yang akan dipakai. Jadi ikut di komunitas itu adalah suatu channel buat kalian para pembalap untuk mencari event-event balap dan mengetahui informasi-informasi tentang dunia balap. Yang kelima, kita bakal masuk ke hal-hal yang cukup personal di sini. Yang harus dipersiapkan dari setiap pembalap, kalian harus bisa mengontrol emosi kalian selama di sirkuit. Karena di dalam arena balap itu pasti terjadi yang namanya salip menyalip. Di dalam balapan, konsentrasi rider itu harus benar-benar fokus pada balapan. Jangan sampai terpecah karena emosi. Apalagi pressure dalam balapan itu pasti luar biasa karena kalian harus memperebutkan juara. Sehingga kalian harus bisa menjaga konsentrasi dan emosi kalian dengan baik. Jadi intinya kalau kalian ikut balapan itu kalian harus berkonsentrasi kan. Jika kalian sedang berkonsentrasi, kalian juga harus menjaga emosi kalian. Jangan sampai di saat kalian salip menyalip itu emosi kalian memuncak. Kalau kalian emosinya sudah memuncak, biasanya konsentrasi itu bakal buyar. Yang bakal terjadi yang paling gampang adalah kalian bakal nggak menang atau kalian bakal kalah. Cuman yang paling fatal kalau konsentrasi udah hilang itu adalah kalian bisa mengalami crash. Itu yang gue nggak mau. Oke, jadi kalian harus mempersiapkan mental kalian. Yang keenam juga nggak kalah penting dari mental, yaitu kalian harus mempersiapkan fisik kalian. Nah, di sini fisik itu cukup penting karena fisik ini berperan langsung. Kalian bisa lihat kalau fisik kalian baik dan kalian bisa lihat kalau fisik kalian itu kurang baik. Nah, di sini latihan fisik yang gue saranin adalah kalian harus banyak-banyak berolahraga. Olahraga seperti apa sih yang bisa menunjang balap? Kalian tuh bisa lari, bisa bersepeda, bisa berenang. Jadi beberapa olahraga-olahraga yang bisa menambah stamina kalian dan bisa melatih pernapasan kalian. Itu adalah beberapa olahraga yang gue saranin kalau kalian sering ikut di event road race. Jadi stamina kalian akan terjaga, bahkan stamina kalian akan lebih baik lagi dari waktu ke waktu kalau kalian sering olahraga. Dan jika stamina kalian baik, itu saat kalian di sirkuit kalian gak akan mudah capek. Kalian gak gampang lelah, konsentrasi kalian bakal tetap terjaga selama balapan, dan itu akan sangat menunjang kalian di dunia balap. Ya, yang ketujuh adalah latihan atau sesi sharing. Nah, di sini gue mau ngasih tahu kalian kalau kalian mau ikut event road race itu kalian harus sering balapan. Kalian harus sering latihan dulu. Jangan malu kalau kalian harus latihan dulu karena latihan itu penting. Ya. Latihan tuh penting. Ada pepatah mengatakan practice make you perfect. Itu artinya apa? Semakin sering kalian latihan, maka kalian akan semakin sempurna. Kalau kalian mau ikut event road race dan kalian ingin menghasilkan hasil yang baik, ya kalian harus sering latihan. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk ikut balapan tanpa latihan. Yang ada nanti kalian kagok. Even kalian sering sunmori misalnya, atau misalnya kalian sering nih riding di kota gitu, sering riding di jalan raya, itu nggak bisa membuat kalian jago di sirkuit, bro. Itu adalah dua hal yang berbeda. Kalian riding di jalan dan riding di sirkuit itu dua hal yang beda. Di sirkuit nggak ada yang lawan arah. Di sirkuit jalurnya gede, aspal di sirkuit juga beda, derajat belok di sirkuit beda. Ya pokoknya banyak hal yang berbeda lah antara sirkuit dengan jalan raya. Jadi gue saranin banget buat kalian yang ingin ikut event itu kalian harus sering-sering latihan.
Nah, dengan sering latihan maka kalian akan terbiasa mengendalikan motor kalian. Otomatis kalian juga biasa mengendalikan motor kalian di kondisi-kondisi yang genting. Kayak contohnya kalian lagi cornering, ternyata motor kalian agak sedikit slide nih. Itu kan kalau kalian sering latihan, kalian bisa mengendalikan motor tersebut kan. Atau misalnya kalian lagi di stride, kalian lagi nunduk, tiba-tiba di depan kalian ada motor yang harus kalian salip. Nah, dengan latihan itu kalian udah bisa memperkirakan dong kapan saya harus nyalip, kapan saya harus diem, kapan saya harus belok. Itu kan semua butuh latihan gitu loh. Jadi latihan itu penting. Nah, dalam sesi latihan ini juga kalian akan mempelajari teknik-teknik dalam balapan seperti halnya teknik cornering, body position, racing line, dan hal-hal lain yang dapat menunjang performa kalian di dalam sirkuit. Nah, untuk lebih detailnya tentang yang tadi gue bilangin, kayak teknik cornering, body position, dan racing line, akan gue bahas di searching episode berikutnya. So, kalau kalian kepo dengan topik-topik yang tadi, kalian komentar di bawah bilang, Bang Jun, gue pengen tahu dong tentang racing line. Bang Jun, gue pengen tahu dong tentang teknik cornering. Dan lain-lain kalian tulis aja di kolom komentar. Jadi kesimpulannya adalah buat kalian yang ingin memulai road race, saya harapkan kalian memahami dan dapat mengambil inti dari apa yang telah saya sampaikan sebelumnya. 7 poin yang tadi itu tolong kalian perhatikan baik-baik dan kalian jalankan sehingga kalian dapat memulai balapan road race dengan baik dan benar. Ada satu hal lagi yang pengen gue sampein, something big is coming. Gue pernah bikin postingan kayak gini di Instagram gue mungkin setahun yang lalu. Pokoknya something big is coming. See you in track, oke? Tunggu gue di sirkuit karena ya, mungkin beberapa minggu lagi gue bakal turun ke sirkuit lagi. Jadi tungguin aja. Jangan lupa correct me if I'm wrong. Dan maafkan apabila ada kesalahan di saat saya membuat video ini. Salah-salah kata, salah-salah perbuatan, segala macam. Ya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di searching berikutnya. See you in the next episode. Keep throttle up and bye bye. Bye bye. Bye.